pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita dapat memahami pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, kita dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kurva permintaan dan penawaran. Yang keempat, kita dapat mengetahui hukum permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui proses keseimbangan pasar. Nah, untuk materi pembelajarannya yaitu yang pertama, pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, kurva permintaan dan penawaran. Yang keempat, hukum permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, proses terbentuknya harga keseimbangan. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah di sini masih ada yang ingat materi sebelumnya? Ya, materi sebelumnya kita membahas mengenai pasar dan jenisnya. Ada yang masih ingat apa itu pasar? Ya, benar sekali. Secara arti sempit, pasar merupakan proses bertemunya antara pembeli dengan penjual untuk melakukan transaksi. Sedangkan dalam arti luas, pasar merupakan proses terjadinya transaksi antara pembeli dengan penjual untuk menentukan harga pasar. Pembelajaran sebelumnya berkaitan erat dengan pembelajaran hari ini. Karena proses terbentuknya harga di pasar dipengaruhi karena adanya permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya sebelum sampai ke materi pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang permintaan dan penawaran. Ibu mohon kalian untuk mencatat apa saja inti dari video yang Ibu sampaikan dan anak-anak dapat memahami isi dari video pembelajaran hari ini. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkuk mie bakso adalah rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.
Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Bagaimana anak-anak? Udah paham mengenai video pembelajarannya, isi dari video pembelajarannya? Baik. Karena sudah paham, Ibu akan melanjutkan pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan kembali apa itu permintaan dan penawaran. Yang pertama kita akan bahas mengenai permintaan. Permintaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu permintaan afektif. Yang kedua, permintaan potensial. Dan yang terakhir, permintaan absolut. Nah, permintaan efektif ini merupakan permintaan yang disertai dengan daya beli dan kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang. Contohnya, harga buku 5.000 dan kita mempunyai uang 5.000, maka kita mampu dan secara umum kita mampu dalam suatu harga dan juga dalam untuk membelinya. Sedangkan yang kedua yaitu permintaan potensial. Permintaan potensial ini permintaan yang disertai dengan kemampuan tapi tidak disertai dengan pelaksanaannya. Contohnya, kita memiliki uang 7.000
dan harga buku itu 5.000. Kita sebenarnya mampu beli harga buku tersebut, tapi kita tidak ingin membeli buku tersebut. Nah, itu permintaan potensial. Yang terakhir yaitu permintaan absolut. Permintaan absolut ini merupakan permintaan di mana tidak disertai dengan daya beli masyarakat. Contohnya harga buku itu kan 5.000 dan kita hanya memiliki uang 3.000. Jelas sekali tidak mampu untuk membeli buku tersebut. Kenapa? Karena daya belinya tidak, uang yang kita punya tidak cukup untuk membeli buku tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang. Harga barang ini sangat mempengaruhi permintaan. Kenapa? Karena semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah permintaan. Sedangkan semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan. Yang kedua yaitu barang pengganti atau barang substitusi. Nah, barang substitusi ini contohnya yaitu kopi dan teh. Nah, ketika harga kopi itu naik, maka orang akan lebih banyak mengkonsumsi teh. Jadi sehingga permintaan akan kopi akan semakin sedikit, sedangkan permintaan akan teh semakin banyak. Yang ketiga yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi permintaan, karena semakin banyak jumlah penduduk di masyarakat, maka kebutuhan akan suatu barang itu akan semakin banyak, sehingga permintaan akan semakin meningkat. Yang keempat yaitu pendapatan masyarakat. Jadi semakin tinggi pendapatan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula orang ini yang ingin membeli suatu barang, sehingga permintaan akan semakin tinggi. Sebaliknya, ketika pendapatan masyarakat rendah, maka otomatis masyarakat akan mengurangi kebutuhannya, sehingga permintaan akan suatu barang akan mengalami penurunan. Yang terakhir yaitu ekspektasi di masa mendatang. Ketika seseorang mengetahui harga suatu barang bulan depan itu akan naik, maka otomatis orang akan lebih banyak membeli barang tersebut pada hari ini untuk berjaga-jaga, sehingga permintaan akan suatu barang hari ini itu akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu mengenai penawaran. Penawaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penawaran individu. Yang kedua yaitu penawaran pasar. Nah, penawaran individu ini merupakan penawaran oleh satu orang produsen. Jadi harga suatu barang itu hanya ada satu produsen saja yang menjual barang tersebut. Sedangkan penawaran pasar yaitu jumlah dari penawaran individu. Jadi jadi beberapa produsen tersebut menawarkan suatu barang yang jenisnya itu sama tetapi harganya berbeda. Nah, itu nanti akan berkomunikasi mengenai harga penawarannya tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga barang. Nah, ketika harga barang itu meningkat,
maka penawaran akan suatu barang itu akan meningkat. Kenapa? Karena kita di sini akan bertindak sebagai produsen. Saat harga suatu barang itu meningkat, maka produsen otomatis akan banyak menjual barang tersebut. Sedangkan ketika harga suatu barang itu rendah, maka otomatis produsen akan mengurangi jumlah penawaran tersebut. Selanjutnya yaitu barang substitusi atau barang pengganti. Barang substitusi ini mempengaruhi penawaran. Kenapa? Karena contohnya seperti ini. Ketika harga kopi itu stoknya habis, maka orang akan berpindah ke teh. Sehingga penawaran akan teh itu akan semakin ditingkatkan oleh produsen. Yang ketiga yaitu harga produksi. Harga produksi ini akan mempengaruhi penawaran. Kenapa? Karena produksi ini berkaitan erat dengan yang pertama dengan bahan baku, yang kedua karyawan, dan yang ketiga lain-lain atau BOP. Nah, ketika harga bahan baku itu meningkat, maka harga suatu barang itu juga akan meningkat, otomatis akan mempengaruhi suatu penawaran. Juga dengan karyawan dan BOP. Nah, kenapa? Karena ketika suatu produsen itu memperkerjakan karyawan, maka otomatis akan menambahkan harga suatu barang tersebut. Yang keempat yaitu teknologi. Teknologi ini juga mempengaruhi penawaran. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi, maka akan memudahkan produsen untuk memproduksi jumlah barang dengan banyak, sehingga akan mempengaruhi penawaran. Yang kelima yaitu pajak. Pajak ini juga akan mempengaruhi penawaran. Kenapa? Karena semakin tinggi harga pajak, maka harga suatu barang tersebut juga akan tinggi, sehingga akan mempengaruhi penawaran. Dan selanjutnya yaitu perkiraan di masa depan. Harga perkiraan di masa depan. Nah, ketika suatu barang itu diperkirakan akan meningkat di bulan depan, maka otomatis produsen itu akan mengurangi jumlah barang yang akan ditawarkan. Dan di masa depan itu, di waktu bulan depan, dia akan menambahkan barangnya, sehingga saat ini ketika diperkirakan bulan depan itu akan naik, maka penawaran akan jumlah barang saat ini akan menurun. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan? Baik, karena tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat sebuah penelitian bagaimana terbentuknya harga suatu barang di pasar. Ibu akan meminta waktunya untuk seminggu ke depan. Bagaimana? Paham? Jadi untuk sistematikanya yaitu nanti ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Dan untuk isi dari penelitiannya tersebut. Dan untuk penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Sudah selesai? Ya. Baiklah, pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.